Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang teknik kelistrikan. Di sini ada pengantar teknik kelistrikan dari Fakultas Universitas Teknologi Nusantara. Nah, ini ada sejarah penemuan listrik. Ini di zaman Mesir kuno, zaman milenium, era 1960-an, era 2000-an. Nah, di sini ada besaran dan satuan. Besaran adalah menyatakan sifat tentang sesuatu. Berdasarkan cara untuk memperoleh besaran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu besaran fisik yang kedua kali, yaitu besaran non fisik. Nah, ini ada besaran pokok. Nah, ini ada gambar kWh meter. Sistem besaran fisik bersifat besaran baku dan berlaku universal. Sini ada besaran pokok, yaitu jenisnya besaran pokok panjang dilambangkan dengan I, satuannya meter, simbolnya M, massa M, kilogram, waktu, second, arus kuat, ampere, suhu, Kelvin, kuat cahaya, kandela, satuannya, jumlah zat, mole, sudut bidang, radian, sudut ruang, stradian. Nah, ini ada besaran turunan. Ini ada luas, nama satuannya meter persegi, volume meter kubik, kecepatan meter second, massa jenis kilogram per meter kubik, gaya newton, tekanan pascal, energi joule, tenaga watt, turku meter newton, electric charge coulomb, potensial volt, tahanan ohm, kapasitas farad, induktansi Henry, muatan listrik coulomb, flux magnet Weber, intensitas magnet Tesla, frekuensi Hertz atau Hz, disintegrasi rate, Barq rate, dosis absorpsi Gray. Nah, di sini ini ada satuan sistem metrik besaran panjang. Di sini ada senti, yaitu dari bawah senti 10 min 2, mili 10 min 3, mikro 10 min 6, nano 10 min 9, piko 10 min 12, femto 10 min 15, atau 10 min 18. Nah, ada satuan sistem metrik besaran panjang. Di sini ada deka 10 pangkat 1, hekto 10 pangkat 2, kilo 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12, peta 10 pangkat 15, hexa 10 pangkat 18. Ini ada besaran sakalar, yaitu besaran sakalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai dalam bentuk angka saja. Nah, lain dengan besaran vektor. Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah, yaitu mempunyai nilai dan arah. Di sini adalah besaran vektor. Nah, ini ada nilainya dan ada arahnya. Nah, ini besaran satuan dan simbol kelistrikan dalam. Nah, ini arus listrik ampere, gerak listrik volt, gaya listrik, ini simbol besarannya, volt, tegangan volt, resistensi ohm, muatan coulomb, kapasitas farad, flux magnet Weber, kerapatan medan magnet Thesia, induktansi Henry. Ini sih listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis.
Listrik statis merupakan sifat kelistrikan suatu benda tanpa memperhatikan gerakan atau aliran dari suatu muatan listrik. Dalam ilmu fisika disebut elektrostatika. Listrik statis yaitu listrik yang diam. Beda dengan listrik ini listrik statis. Nah, beda dengan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat melakukan aktivitas atau gerakan maupun menghambat pergerakan tersebut, misalnya arus dan hambatan. Itu seperti motoran-motoran atau dinamo, yaitu bergerak. Nah, ini ada atom dan elektron. Hukum kekekalan muatan. Benjamin Franklin 1706 sampai 1790 mengatakan bahwa adanya perpindahan muatan dari materi benda satu ke materi yang lain merupakan implikasi dari hukum kekekalan muatan. Artinya, pada saat terjadi gosokan dua benda tidak menciptakan muatan listrik baru, namun proses merupakan perpindahan muatan dari satu benda ke benda lain. Jumlah muatan dihasilkan oleh suatu benda selama proses penggosokan adalah 0. Nah, ini ada negatif dengan negatif, maka dia akan berlawanan, dan positif dengan positif juga dia akan berlawanan. Dan ini ada muatan negatif dan positif, dia akan tarik menarik. Nah, ini ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb, besaran gaya tarik menarik atau tolak menolak sebanding dengan besar muatan masing-masing, ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Ini ada rumusnya, rumus hukum Coulomb. F konstanta kali Q1 dikali Q2 dibagi akar dibagi R pangkat 2, ataupun jarak antara kedua buah muatan, atau satuannya meter. Ini ada jaraknya R pangkat 2. Nah, ini konstanta pembanding 9 kali 10 pangkat 9. Medan listrik adalah efek yang menimbulkan karena muatan seperti elektron, ion, proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Ini ada medan listrik. Ini rumusnya E K kali Q dibagi R pangkat 2, ataupun jaraknya pangkat 2. Nah, ini ada tegangan beda potensial. Nah, ini tegangan atau beda potensial adalah suatu besaran yang mendorong kekuatan pada kedua titik kutub positif dan kutub negatif dalam suatu rangkaian. Nah, ini tegangan beda potensial. Ini dirumuskan dengan V per Q, atau bisa dibalik juga W Q W F dikali Q. Nah, ini ada beberapa macam pembangkit, ada beberapa cara membangkitkan beda potensial atau tegangan, yaitu dengan cara induksi, kimiawi, panas, cahaya, dan listrik piezo. Nah, ini arus listrik. Proton dan elektron, nah seperti ini. Oke. Ini arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui suatu material yang disebut penghantar dalam setiap satuan waktu. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya arus listrik.
Ini ada segitiga ohm. Ini adalah perkalian bolak-balik. Kalau kita mencari ohmnya, yaitu dari sini dulu, voltase dibagi ampernya berapa, nanti ada ketemu ohm. Kalau mencari ampernya, yaitu voltase dibagi resistansi. Nah, ini ada rumus daya listrik. Nah, ini rumus daya listrik ada di sini yang sering kita gunakan terus. Cari voltase, yaitu daya dibagi ampernya berapa, maka ketemu dengan ini. Untuk mencari voltasenya, yaitu resistansi dikali ampere, akan diketemukan voltasenya di sini ataupun di sini. Nah, ini ada garisnya ini. Mencari ohmnya dulu. Ini ohmnya dikali ampere akan ketemu dengan voltase. Nah, untuk mencari voltase, cari ampernya dulu. Mencari ampernya, yaitu untuk mencari voltase, cari tahanannya dulu, berapa tahanannya. Nah, ini voltase dibagi ampere, maka ketemu tahanannya berapa, maka akan tahu voltasenya, yaitu voltase tahanan dikali ampere, maka ketemu voltasenya. Nah, ini ohm, ampere. Nah, ini untuk mencari ampernya, yaitu daya dibagi dengan tahanan. Nah, ini P per V. Ampere. Nah, ini ada cari wattnya, berapa wattnya. Untuk mencari wattnya, ya ini berapa watt, yaitu voltase dikali ampere, maka ketemu wattnya di sini. Nah, ini ada contohnya. Satu high dryer yang memiliki tegangan 200 volt dengan arus sebesar 5 ampere. Yang harus membayar sebesar 400 per kWh. Nah, ini kWh berarti kilo ya, per kWh meter. Sementara ia menggunakan hair dryer tersebut selama 1 jam. Nah, berarti dia menghitungnya cuma 1 jam setiap harinya. Berapa biaya yang harus Dayang bayarkan setiap bulannya untuk penggunaan hair dryer tersebut? Nah, ini contohnya. V per I, yaitu voltase dikali dengan ampere, sama dengan 1000 watt. 1000 watt sama dengan 1 kWh atau 1 kilowatt ya. 1000 dibagi 1000, 1 kilowatt. Lalu dalam 1 bulan itu total Dayang menggunakan hair dryer adalah selama 30 jam. Maka 1 kW dikali 30 sama dengan 30 kWh. Biaya penggunaan 30 kWh dikali 400 sama dengan 12.000. Jadi biaya penggunaan hair dryer yang harus dibayarkan oleh Dayang setiap bulannya sebesar 12.000. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share seluruh penjuru dunia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.